Judul video ini mungkin mengganggu banyak orang. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar menciptakan sains dalam Islam? Apakah ilmuwan Muslim itu lahir karena ajaran Islam, atau justru meski mereka memeluk Islam? Inilah yang akan kita bahas secara historis dan rasional. Judul video itu juga didasarkan pada argumen dan komentar Muslim sendiri. Jika kita melihat perdebatan-perdebatan di media sosial, dan saat kafir memberi argumen atau komen dengan menampilkan referensi hadis Syiah, Muslim langsung mencak-mencak berkata itu hadis Syiah. Syiah, bukan Islam. Tapi di sisi lain, Muslim pamer dan bangga bahwa Muslim punya ilmuwan kelas dunia, tanpa disadari menyebut ilmuwan dari sekte Syiah sebagai ilmuwan Muslim. Contoh, Ibnu Sina, Al-Tusi, Al-Razi. Banyak tokoh sains yang disebut ilmuwan Muslim sebenarnya berasal dari Persia, Asia Tengah, atau wilayah Kristen yang ditaklukkan. Mereka menjadi Muslim bukan karena ajaran, tapi karena kekuasaan. Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Razi, mereka semua hidup di wilayah bekas Kekaisaran Sasaniyah atau Bizantium. Tanpa Islam pun, budaya Persia dan Yunani sudah mengenal filsafat, astronomi, dan pengobatan. Perlu diingat bahwa wilayah-wilayah itu dikuasai Kristen tanpa penaklukan atau kekerasan atau penindasan. Sebaliknya, Islam datang dengan penaklukan dan penindasan. Tidak terima Islam, maka perang. Jika Islam adalah sumber kemajuan ilmu, maka logikanya pusat ilmu muncul dari Mekah dan Madinah, tempat lahirnya Islam dan tinggalnya Nabi Muhammad. Tapi sejarah berkata lain. Tidak ada satupun ilmuwan besar dari kota-kota suci ini. Bahkan hingga detik ini, tidak ada ilmuwan Arab Mekah dan Madinah. Bagaimana dengan Kristen? Salah satunya Blaise Pascal. Dia adalah Kristen berdarah Yahudi. Perlu dipahami bahwa perilaku Muhammad dalam hadis tidak mendukung eksplorasi sains. Takut anjing hitam, menganggap penyakit dari setan, dan memerintahkan membunuh tokek karena dianggap iblis. Yesus juga bukan ilmuwan. Tapi yang menarik, ajarannya justru mengandung prinsip-prinsip yang selaras dengan hukum alam dan rasionalitas moral universal. Dalam perumpamaannya, Yesus sering memakai ilustrasi ilmiah dan agrikultural, seperti hukum menabur benih, fermentasi ragi, atau pertumbuhan tanaman, semua berdasarkan pengamatan alam. Mari kita dengar keilmiahan Yesus. Seorang petani pergi menabur benih. Ketika sedang menabur, ada benih yang jatuh di jalan. Lalu burung datang dan benih itu dimakan habis. Ada yang jatuh di tempat berbatu-batu, yang tanahnya sedikit. Benih itu tumbuh bertunas. Tapi waktu matahari sudah naik, tunas itu mati. Ada yang jatuh di tengah semak berduri. Benih itu tumbuh dan menghimpit tunas itu sampai mati. Benih yang jatuh di tanah yang subur lalu berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada juga yang 30 kali lipat. Inilah arti perumpamaan itu. Benih yang jatuh di jalan ibarat orang-orang yang mendengar, tetapi tidak mengerti. Si jahat itu datang dan merampas apa yang sudah ditabur dalam hati mereka. Benih yang jatuh di tempat yang berbatu bata, ibarat orang-orang yang mendengar, tapi tidak berakar dalam hati mereka, sehingga tidak tahan lama. Begitu mereka menderita kesusahan atau penganiayaan karena kabar itu, langsung mereka murtad. Benih yang jatuh di tengah-tengah semak berduri, ibarat orang-orang yang mendengar, tetapi khawatir tentang hidup mereka dan ingin hidup mewah. Dan benih yang jatuh di tanah yang subur, ibarat orang-orang yang mendengar kabar itu dan memahaminya. Hukum kasih yang dia ajarkan mengasihi musuh, memberi tanpa mengharapkan balasan, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan justru melampaui standar moralitas modern. Bahkan lebih luhur dari banyak pasal dalam deklarasi HAM. Ini membuktikan bahwa meski bukan ilmuwan, Yesus berpikir dan berbicara dengan cara yang ilmiah dan etis,
universal tanpa harus merendahkan akal sehat, tanpa harus menyalahkan penyakit pada setan, atau menyebarkan fobia terhadap hewan ciptaan Tuhan. Banyak tokoh besar justru dituduh sesat atau kafir oleh ulama sezaman. Al-Razi dikenal sangat rasional dan mengkritik agama. Ibnu Sina disebut murtad oleh banyak ulama Sunni. Fakhruddin Ar-Razi menulis panjang lebar tentang kesesatan filsafat. Artinya, ilmuwan yang memakai akal justru dianggap menyimpang dari iman. Bahkan tokoh Islam sendiri mengakui hal ini dalam artikelnya. Profesor Dr. Al-Qurtubi menyatakan bahwa mayoritas ilmuwan Muslim peraih Nobel justru bukan hasil pendidikan Islam. Banyak dari mereka berasal dari kelompok yang dikafirkan seperti Ahmadiyah dan Syiah, bahkan beberapa belajar di Barat. Ini membuktikan bahwa Islam, secara ajaran, tidak melahirkan sains modern. Sains membutuhkan kritik, uji coba, dan pertanyaan terus-menerus. Tapi Islam tradisional, terutama setelah abad ke-11, menutup pintu ijtihad dan menolak filsafat. Sebaliknya, di Barat, iman dan akal bertemu. Kopernikus, Newton, dan Galileo percaya Tuhan, tapi juga percaya rasio. Hasilnya, revolusi ilmiah. Ilmuwan Muslim itu nyata, tapi mereka bukan hasil dari ajaran Islam, melainkan hasil dari akal sehat yang melampaui dogma. Mereka membaca Plato, menerjemahkan Aristoteles, dan berani bertanya hal-hal yang justru sering dianggap sesat dalam Islam ortodoks. Jadi benar, tidak ada ilmuwan Muslim yang lahir murni karena ajaran Islam. Sains modern bukan muncul dalam ruang hampa. Ia adalah hasil perpaduan antara warisan filsafat Yunani dan semangat intelektual kekristenan. Dari Yunani, sains mewarisi rasionalitas dan metode observasi. Dari kekristenan, sains mendapat motivasi teologisis, keyakinan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan yang rasional dan teratur sehingga layak untuk diteliti. Filsafat Yunani kuno. Filsuf seperti Thales dan Pythagoras menekankan logika, matematika, dan observasi sebagai kunci memahami alam. Mereka membangun kerangka awal ilmu melalui filsafat alam dan sistem berpikir rasional yang menjadi fondasi sains. Peran kekristenan. Ajaran tentang Tuhan sebagai pencipta yang rasional melahirkan keyakinan bahwa alam semesta mengikuti hukum-hukum tetap. Ini mendorong orang Kristen awal untuk meneliti dunia. Karena mempelajari alam berarti memahami ciptaan Tuhan. Konsep keteraturan dan bentuk sempurna yang diadopsi dari Platonisme memperkuat dorongan itu. Bukti historis. Renaissance menandai kebangkitan minat pada filsafat Yunani dan menjadi titik tolak kemajuan sains. Sekolah-sekolah Kristen di abad pertengahan melestarikan karya-karya klasik, termasuk sains dan logika. Teolog seperti Thomas Aquinas bahkan menggabungkan iman dengan filsafat Aristoteles, membentuk dasar dialog antara teologi dan sains. Kesimpulan, sains modern adalah hasil kolaborasi antara akal Yunani dan iman Kristen. Filsafat memberikan metode, iman memberikan makna. Tanpa keduanya, kemajuan ilmiah tak akan lahir seperti yang kita kenal hari ini.